Tetapi perlu kalian ingat, kalian harus waspada dan harus berhati-hati ya. Banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya memeras uang kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang dana talangan ya. Bagaimana sistem dana talangan bisa didapatkan agar kalian bisa berangkat kerja ke Jepang melalui dana talangan. Tapi perlu kalian catat bahwa dana talangan tersebut tidak 100% mengcover semua biaya kalian dari 0 sampai berangkat kerja ke Jepang ya. Harus kalian ketahui untuk biaya dana talangan tersebut hanya mengcover beberapa poin. Yang pertama itu ialah biaya pemberangkatan dari Indonesia ke Jepang dan biaya visa dan lain sebagainya. Untuk biaya belajar di LPK tidak bisa menggunakan dana talangan ya. Kalian harus mengeluarkan dana pribadi sendiri untuk biaya belajar bahasa Jepangnya di LPK ya. LPK itu lembaga pelatihan kerja ya. Kalian cari di daerah kalian sendiri. Mungkin banyak sekali LPK yang ada di tempat kalian. Tetapi perlu kalian ingat, kalian harus waspada dan harus berhati-hati ya. Banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya memeras uang kalian. Jadi pastikan kalian mencari LPK yang terdaftar dan mempunyai izin resmi ya, agar kalian tidak ditipu ya. Saya akan jelaskan bagaimana skema dana talangan tersebut. Saya ceritakan pengalaman pribadi ya. Di tempat saya itu menyediakan dana talangan sebesar 30 juta rupiah. Tetapi itu berbunga ya. Nantinya kita harus melunasin sebesar 39 juta ya. Tapi setiap LPK mungkin dana talangan itu berbeda ya. Jangan disamaratakan, oke? Dana talangan itu bervariasi ya. Bisa melalui berbagai pihak swasta maupun negeri ya. Bisa dari bank dan dari pemerintah mungkin, kalau ada. Saya nggak tahu juga, tapi kebanyakan itu yang menyediakan dana talangan dari pihak bank ya, seperti saya dulu. Dan setelah itu saya menggunakan dana talangan, saya harus mempersiapkan biaya masuk. Biaya masuk itu sebesar 5 juta rupiah di awal, dan biaya akhir pelatihan kerja saat kita sudah fix mau berangkat kerja dan sudah mendapatkan job ya. Saya membayar lagi sebesar 5 juta rupiah. Tapi bukan hanya itu saja biaya pribadi, seperti biaya kebutuhan kita sehari-hari, biaya alat belajar, biaya perlengkapan lainnya, itu bisa sampai 10, 20 dan bisa sampai 30 juta ya, tergantung pribadi masing-masing. Jadi yang harus dipersiapkan di luar dari dana talangan itu sebesar 20 sampai 30 juta. Mungkin ada yang lebih, tergantung boros atau tidaknya kalian saat melakukan pelatihan kerja ya. Tapi ada juga yang lebih hemat, itu jalur mandiri, tapi sangat susah ya. Yang pertama, kalian harus mempunyai sertifikat skill, kemampuan atau kalian di bidang apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin kerja di job perhotelan, kalian harus mempunyai sertifikat tersebut, namanya SSW ya, Specific Skill Worker. Dan yang kedua itu kalian harus memiliki sertifikat bahasa atau kemampuan bahasa ya, yang bisa diambil di tempat yang disediakan pihak penyedia ya. Apa saja bisa kalian ambil, seperti sertifikat JFT Basic A2 dan JLPT N4 ya. Itu bisa kalian gunakan untuk apply visa kerja nantinya. Dua sertifikat ini sudah kalian dapatkan, kalian bisa mencari TSK. TSK itu agen atau
penanggung jawab kalian nantinya ya. Berbeda dengan LPK. Artinya TSK itu langsung berhubungan dengan perusahaan yang akan, intinya TSK itu perusahaan, intinya TSK itu suatu organisasi yang menjembatani antara kalian dengan perusahaan tempat kalian bekerja nantinya. Berbeda dengan LPK. Kalau LPK itu pihak ketiga ya, kalian harus masuk LPK dulu, terus LPK menyalurkan dengan perusahaan dan bekerja sama dengan TSK ya, kalau untuk bisa TG. Kalau magang itu KUMIA ya. Dan setelah itu kalian mencari TSK bisa melalui grup-grup di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi kalian harus berhati-hati, di situ banyak sekali oknum yang tidak bertanggung jawab, banyak sekali broker dan calo. Dan LPK, kalian harus berhati-hati dalam mencari TSK yang terpercaya ya, jangan sampai kalian ditipu nantinya. Tapi lebih baik saya sarankan kalian melalui LPK saja agar lebih mudah ya. Kalian terima beres semua persyaratan, itu pihak LPK yang urus, kalian tinggal menunggu proses pemberangkatannya saja. Kalau mandiri itu cukup ribet ya, apa-apa kalian harus urus sendiri ya, lebih susah. Nantinya takutnya kalian itu ditipu dan kehilangan uang. Lebih baik kalian melalui LPK saja agar lebih terpercaya ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian komen di kolom komentar ya, pasti akan saya jawab satu persatu. Oke, terima kasih untuk dukungan kalian. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share-nya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.